Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pradika Rifai Rahman, NIM 19103040063 dari kelas Hukum Pidana Internasional A, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan serta memaparkan makalah yang telah saya buat, dan mana saya mengangkat topik ataupun tema dalam makalah ini adalah mengenai analisis yuridis terhadap kejahatan transnasional yang dilakukan oleh diplomat beserta penyelesaiannya dengan dikaitkan dengan hak kekebalan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama mengenai latar belakang, bahwasanya negara itu merupakan suatu organisasi yang diselenggarakan secara tertib di dalam suatu masyarakat pada suatu wilayah yang berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, seperti halnya manusia, negara juga membutuhkan peran dan bantuan dari pihak lain, dalam ini adalah negara lain, untuk pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelangsungan atau eksistensi dari negara tersebut. Oleh karenanya, negara juga membentuk ikatan ataupun hubungan dengan negara lain secara bilateral maupun secara multilateral. Nah, dalam rangka menjalin hubungan antar negara, negara ini merintis kerjasama dan persahabatan yang dilakukan dalam pertukaran misi diplomatik. Hubungan diplomatik sendiri merupakan salah satu instrumen hubungan luar negeri yang merupakan kebutuhan bagi setiap negara. Nah, salah satu pelaku yang melaksanakan diplomasi ini adalah seorang diplomat. Perwakilan diplomatik merupakan wakil resmi dari negara asalnya. Perwakilan diplomatik di suatu negara ini dikepalai oleh seorang duta dari suatu negara yang diangkat melalui surat pengangkatan atau surat kepercayaan, atau juga disebut sebagai letter of credentials. Fungsi utama diplomat adalah mewakili negara pengirim di negara penerima dalam organisasi-organisasi dunia dan forum-forum internasional. Nah, dalam menjalankan fungsinya agar tugasnya dapat terlaksana dengan baik dan efisien, seorang diplomat itu dibekali ataupun diberikan hak kekekalan ataupun kekebalan, hak kekebalan dan juga keistimewaan. Nah, hak kekebalan dan keistimewaan diberikan kepada seorang diplomat itu menyangkut kekebalan dari yurisdiksi pidana, perdata maupun yurisdiksi administrasi dari negara penerima. Hal tersebut diberikan dalam rangka memberikan perlindungan kepada seorang diplomat agar dalam menjalankan fungsinya dapat dilaksanakan dengan maksimal dalam hubungan internasional di negara penerima. Akan tetapi meskipun seorang diplomat telah menjalani proses seleksi dalam pemilihannya dan telah melalui proses yang panjang dan rumit dalam membuka kerjasama hubungan diplomat antara satu negara dengan negara lain, tidak menutup kemungkinan bagi seorang diplomat itu untuk melaksanakan ataupun melakukan kejahatan ataupun tindak pidana. Nah, dalam kacamata hukum pidana internasional, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di dalam maupun di luar negeri yang mana itu menyangkut dua negara itu dinamakan ataupun dapat dikatakan sebagai kejahatan internasional atau kejahatan transnasional. Nah, mengingat hal tersebut, bagaimanakah penyelesaian dari kejahatan internasional yang dilakukan oleh diplomat ini? Untuk itu langsung saja kita bahas di dalam pembahasan. Yang pertama, mengenai pengaturan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik dalam hukum internasional. Bahwasanya negara dalam rangka menjalin hubungan itu memerlukan diplomatik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan seorang diplomat itu dibekali ataupun diberikan hak kekebalan dan keistimewaan dalam rangka memberikan efisiensi dan kelancaran dalam menjalankan tugasnya mewakili negara pengirim di negara penerima. Nah, praktek pemberian hak kekebalan ini sebenarnya sudah terjadi pada masa Yunani kuno, bahwa gangguan terhadap seorang duta besar dianggap merupakan pelanggaran yang paling berat, sehingga pada saat itu duta besar secara permanen di antara negara-negara di Eropa sudah mulai menjadi umum. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik juga telah diterima sebagai praktik negara-negara dan bahkan telah diterima oleh para ahli hukum internasional. Kemudian kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing di suatu negara pada hakikatnya dapat digolongkan itu menjadi 3 kategori. Yang pertama, yang pertama itu sifat kekebalan dan keistimewaan itu sendiri yang diberikan kepada para diplomat, serta kekebalan dan keistimewaan yang keduanya diberikan kepada perwakilan diplomat. Yang secara rinci, yang pertama, kekebalan tersebut meliputi tidak diganggu gugatnya para diplomat termasuk tempat tinggal serta miliknya seperti yang tercantum dalam pasal 29
pasal 30 dan pasal 21 Konvensi Wina 1961, serta kekebalan mereka dari yurisdiksi baik administrasi, perdata maupun yurisdiksi pidana. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 31 Konvensi Wina 1961. Kemudian penggolongan yang kedua itu berkaitan dengan keistimewaan atau kelonggaran yang diberikan kepada para diplomat, yaitu dibebaskannya kewajiban mereka untuk membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 33, 34, 35 dan 36 Konvensi Wina 1961. Kemudian keistimewaan yang ketiga ada kekebalan dan keistimewaan yang diberikan pada perwakilan diplomatik bukan saja menyangkut tidak diganggunya gedung perwakilan asing di suatu negara, termasuk pula arsip dan kebebasan berkomunikasi, tetapi juga pembebasan dari segala perpajakan dari negara penerima. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 22, pasal 23, pasal 24, 26 dan 27 Konvensi Wina 1961. Nah, kemudian pembahasan yang kedua mengenai kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional merupakan bentuk-bentuk kejahatan nasional yang mengandung aspek transnasional atau bersifat lintas batas wilayah antar negara merdeka dan berdaulat yang satu dengan yang lainnya, dan bahkan adanya yang bersifat internasional. Kejahatan-kejahatan tersebut sebenarnya dalam batas-batas wilayah nasional suatu negara, akan tetapi dalam beberapa hal terkait dengan kepentingan umum atau yurisdiksi kriminal dari berbagai negara di dunia lainnya, sehingga nampak adanya dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat yang berkepentingan atau terkait dengan kejahatan tersebut. Jadi pada intinya kejahatan transnasional ini merupakan kejahatan yang di dalamnya memuat unsur asing atau unsur lintas batas negara, baik itu wilayah maupun kepentingan yang dirugikan oleh suatu tindakan. Kejahatan transnasional juga tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh seorang pejabat diplomatik. Salah satunya adalah seorang diplomat yang tengah bertugas di negara lain. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang diplomat berpotensi merugikan negara, baik negara penerima maupun negara pengirim. Dan beberapa bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dilakukan oleh seorang diplomat yang meliputi yang pertama mengenai pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima. Kemudian yang kedua ada pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga ada pelanggaran kegiatan spionase. Yang keempat ada pelanggaran kegiatan politik atau subversif. Kemudian bagaimana sih pertanggungjawaban dan penyelesaian tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh diplomat? Dalam hal terjadi pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh seorang diplomat, bukan berarti tidak ada tindak lanjut untuk menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh diplomat. Meskipun terdapat hak kekebalan ataupun keistimewaan yang telah dijelaskan tadi, pertanggungjawaban dan upaya penegakan hukum tetap dilakukan untuk melindungi kepentingan korban dan negara yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh seorang diplomat ini. Adapun pertanggungjawaban dan upaya penegakan hukum terhadap diplomat yang melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut. Yang pertama, penegakan hukum diplomat berdasarkan Konvensi Wina 1961. Hukum diplomatik mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekebalan sesuai dengan Konvensi Wina 1961 dan berlandaskan pada yang pertama ada asas resiprositas, bahwa berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku menjadi pedoman bagi setiap negara untuk dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan prinsip timbal balik atau resiprositas. Hal ini ditegaskan oleh von Glah dalam bukunya Law Among Nations, di mana dikatakan bahwa dasar hukum dari setiap hubungan diplomatik adalah harus ada persetujuan dari negara penerima perwakilan asing tersebut. Negara penerima harus meletakkan ketentuan-ketentuan yang mengatur status hukum dari kegiatan diplomatik asing yang bersangkutan dan harus berlandaskan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Jadi pada intinya berdasarkan asas ini, suatu negara yang di mana ada diplomatik yang ingin ditempatkan, bahwa negara penerima ini juga berwenang untuk menempatkan ataupun meletakkan beberapa ketentuan-ketentuan hukum dalam perjanjian kerjasama diplomatik, sehingga pada dasarnya dalam perjanjian tersebut juga disepakati bahwa terdapat hukum-hukum di negara penerima yang kemudian dapat diberlakukan kepada diplomat yang akan ditempatkan tersebut. Kemudian yang kedua, ada asas persona non grata. Nah, asas ini berlaku apabila melalui saluran diplomatik tidak membawa hasil yang memuaskan dan karena negara yang menerima oleh hukum internasional tidak dibenarkan mengadili seorang pejabat diplomatik.
Sehubung dengan hal tersebut, agar negara penerima dapat melakukan tindakan lain selain pengusiran secara tidak disahabat dikarenakan diplomat tersebut bersalah, yang dapat dilakukan oleh negara penerima adalah melakukan persona non grata. Persona non grata sendiri didefinisikan sebagai sikap politik yang dilaksanakan oleh pemerintah tentang penolakan atau ketidaksukaan terhadap warga negara asing, salah satunya juga adalah seorang diplomat yang berada di wilayah negaranya yang memiliki kekebalan diplomatik. Persona non grata lazimnya dilakukan oleh negara penerima dalam keadaan terpaksa atau tidak memperoleh hasil yang memuaskan setelah melalui saluran diplomatik demi penyelesaiannya. Pengenaan persona non grata kepada staf perwakilan diplomatik di suatu negara penerima, khususnya terhadap mereka yang sudah tiba atau berada di negara penerima, melibatkan pada beberapa kegiatan yang dinilai telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik. Tindakan non grata, persona non grata ini biasanya dilakukan terhadap diplomat yang terbukti melakukan kegiatan spionase, kegiatan-kegiatan subversif, kegiatan yang melanggar HAM, maupun kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di negara penerima. Persona non grata ini didasarkan pada pasal 9 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa negara penerima setiap waktu dan tanpa penjelasan dapat memberitahukan negara pengirim bahwa kepala perwakilan atau salah satu orang anggota staf diplomatiknya adalah persona non grata atau anggota staf misi lain tidak dapat diterima. Dalam kasus ini, negara penerima sebagaimana mestinya dapat mengembalikan dan menghentikan tugas diplomat itu di perwakilan. Seorang dapat dinyatakan persona non grata atau tidak dapat diterima sebelum datang di wilayah negara penerima. Jadi pada intinya dengan asas persona non grata ini, negara penerima dapat menolak ataupun menyatakan bahwa seorang diplomat itu dinyatakan tidak diterima karena yang pertama mungkin adanya ketidaksesuaian dengan kesepakatan awal, atau yang kedua karena diplomat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di negara penerima ini, sehingga negara penerima kemudian melakukan persona non grata ataupun mengembalikan diplomat ini kepada negara pengirim atau negara asal. Kemudian yang ketiga ada penanggalan ataupun pencabutan hak kekebalan diplomatik. Pada intinya, penanggalan atau pencabutan hak kekebalan diplomatik ini adalah usaha dari negara penerima apabila seorang diplomatik melakukan kejahatan di negaranya, kemudian negara penerima ini meminta ataupun menyurati negara pengirim ataupun negara asal diplomatik ini berasal untuk negara tersebut mencabut ataupun menanggalkan hak kekebalan diplomatiknya, sehingga negara penerima di sini dapat melakukan tindakan ataupun dapat mengadili diplomat yang melakukan kejahatan tersebut. Kemudian yang keempat ada recall ataupun pemanggilan kembali seorang perwakilan diplomatik agar kembali ke negara asalnya. Nah, dalam recall ini berarti negara penerima itu memberitahu ataupun menyatakan kepada negara pengirim bahwa diplomat yang ia kirimkan ataupun ia tempatkan di negaranya telah melakukan tindak pidana, sehingga negara pengirim akan melakukan recall ataupun pemanggilan kembali agar diplomat tersebut kembali ke negara asalnya dan kemudian diadili di negara asalnya. Yang kedua, ada upaya penegakan hukum berdasarkan pertanggungjawaban dan sanksi dari negara terhadap diplomat. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaikinya atau dengan kata lain mempertanggungjawabkannya. Tanggung jawab negara mengandung pengertian bahwa adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena kesalahan dan kelalaiannya sehingga menimbulkan pelanggaran internasional. Negara yang dirugikan akan berusaha memperoleh pelunasan ataupun keadilan melalui perundingan diplomatik, dan apabila hanya menyangkut kehormatan pada umumnya akan cukup dengan suatu pernyataan maaf secara resmi dari negara yang bertanggung jawab dan jaminan bahwa persoalan yang diprotes tersebut tidak akan berulang lagi. Jadi, negara pengirim hanya bertanggung jawab dengan cara meminta maaf kepada negara penerima dengan menjamin bahwa tindakan merugikan itu tidak akan terulangi lagi. Hal tersebut berlaku untuk pelanggaran-pelanggaran yang mungkin masih bisa ditolerir ataupun pelanggaran-pelanggaran yang bersifat biasa ataupun pelanggaran ringan. Tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran hukum internasional merupakan kejahatan internasional itu berbeda dari tanggung jawab atas pelanggaran biasa seperti tadi. Hal tersebut menimbulkan akibat pergantian atau pembayaran ganti rugi. Jadi terhadap pelanggaran yang berat dan tidak biasa, maka negara pengirim akan melakukan tindakan tanggung jawab berupa ganti rugi kepada negara penerima. Sanksi yang dapat didapatkan dari negara penerima dapat berupa persona non grata kepada para diplomat tersebut. Apabila terjadi kasus persona non grata, kemudian yang diplomat tidak mau ditarik oleh negara pengirim,
maka negara pengirim dapat segera menanggalkan hak kekebalannya sehingga negara penerima dapat menerapkan hukuman kepadanya. Hal tersebut terjadi karena pada hakikatnya pemberian kekebalan diplomatik adalah pemberian negara pengirim, sehingga otomatis hanya negara pengirimlah yang dapat menanggalkan hak kekebalan diplomatik yang dimiliki oleh seorang diplomat. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota staf perwakilan diplomatik yang melanggar hak kekebalan diplomatik harus dipertanggungjawabkan oleh mereka yang telah melanggarnya. Negara pengirim mempunyai tanggung jawab dengan meminta maaf secara resmi kepada negara penerima, dan bila menyangkut pelanggaran berat, negara pengirim harus membayar ganti rugi kepada negara penerima. Sanksinya berupa personal non grata oleh negara penerima untuk para anggota staf perwakilan diplomatik yang melanggar hak kekebalan dalam ketentuan konvensi Wina. Setelah di personal non grata, diplomat yang melanggar hak kekebalan tidak akan lepas dari yurisdiksi pidana negara penerima. Namun negara pengirim harus menanggalkan hak kekebalan yang melekat pada para anggota staf perwakilan diplomatik terlebih dahulu. Sehingga di sini pada intinya seorang diplomat yang melakukan kejahatan itu tidak serta-merta terbebas dari jerat hukuman. Jadi jerat hukuman itu dapat dilakukan di negara penerima apabila negara pengirim mau untuk melepaskan ataupun menanggalkan hak kekebalan yang dimiliki oleh diplomat. Apabila negara pengirim tidak mau menanggalkan hak kekebalan, maka negara penerima itu dapat melakukan personal non grata sehingga diplomat tersebut dikembalikan kepada negara pengirim dan akan diadili di negara pengirim tersebut atau negara asal tersebut. Negara pengirim dapat berunding untuk selain itu negara pengirim juga dapat berunding untuk meminta perwakilan diplomatnya untuk dapat diadili di negara asalnya jika negara penerima tidak memiliki kemauan ataupun kemampuan untuk mengadili pejabat diplomatik tersebut. Jadi jika perwakilan diplomatik yang melanggar hukum di negara penerima tidak diadili oleh negara penerima, bukan berarti ia bebas, seperti yang saya katakan tadi, bukan berarti ia bebas begitu saja dalam segala tuntutan. Ia dapat diadili dan diberikan sanksi oleh peradilan di negaranya atau negara pengirim. Sebagian besar hukum pidana negara memberikan wewenang kepada peradilan-peradilan untuk mengadili ataupun menghukum kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh warga negara di luar negeri. Sehingga pada intinya saya tekankan lagi bahwa seorang diplomat yang melakukan kejahatan internasional ataupun pelanggaran tidak serta-merta kemudian lepas dari tuntutan hukum ataupun pertanggungjawaban hukum hanya karena ia memiliki hak kekebalan diplomatik. Upaya penegakan hukum dapat dilakukan di negara penerima apabila hak kekebalan itu dicabut ataupun ditanggalkan oleh negara penerima, dan apabila hak kekebalan tersebut tidak ditanggalkan oleh negara penerima, tidak ditanggalkan oleh negara pengirim, maka negara penerima dapat mengembalikan ataupun mempersona non gratakan diplomat tersebut untuk dikembalikan ke negara pengirim untuk kemudian diadili. Selain itu, apabila diplomat itu menurut beberapa kriteria tidak dapat dilakukan persona non grata, maka negara pengirim dapat melakukan recall atau pemanggilan untuk kemudian diplomat tersebut ditarik kembali ke negara asalnya untuk kemudian diadili. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak sekali kesalahan dalam menyampaikan ataupun kekurang pemahaman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.